Shalom adik-adik, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GBI Tuhan Menyediakan. Senang sekali hari ini kita sama-sama mau merayakan Natal, meskipun hanya online dan di rumah masing-masing ya, tapi kita mau tetap bersuka cita. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh merayakan Natal bersama di GBI Tuhan Menyediakan. Walaupun secara online, tapi kami percaya kami tidak kehilangan sukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau menyanyi, memuji Tuhan, berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Bu Heni senang sekali adik-adik sudah mengirimkan beberapa video ya. Kita akan mendengarkan rekaman dari adik-adik yang menyanyikan lagu Natal. Kita nyanyi sama-sama ya, dengan bersuka cita. Amin. Yuk kita saksikan penampilan adik-adik yang mengirimkan rekamannya. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Bu Heni mengucapkan selamat hari Natal buat adik-adik sekolah minggu semua ya, di rumah kalian masing-masing. Hari ini kita mau dengar berita firman Tuhan, kabar sukacita yang telah sampai kepada adik-adik dan kepada Ibu Heni. Yuk, mari kita ke Bethlehem. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang memuji, menyembah Engkau. Sekarang, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami semua boleh
mendengar berita firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena hari ini adalah hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau baca firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 20. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Adik-adik, hari ini firman Tuhan berbicara tentang Natal, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, apa yang disampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini? Yaitu berita kelahiran Tuhan Yesus disampaikan melalui gembala-gembala. Ya, kenapa datangnya kepada gembala-gembala? Gembala-gembala itu kan kerjanya menunggui ternak mereka, menunggui kambing domba mereka, menjaga kambing domba mereka, ternak-ternak mereka, supaya mereka dalam keadaan aman, ya, tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum. Kemudian yang jatuh juga diangkat, dipelihara, yang sakit dirawat. Nah, inilah berita firman Tuhan itu disampaikan kepada gembala-gembala, ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, gembala ini menggambarkan siapa Tuhan Yesus, yaitu orang yang menjaga dan merawat domba-dombanya, menjaga dan merawat ternak yang ada di sekitarnya yang dipercayakan kepada si gembala. Kemudian apa yang dilakukan gembala-gembala itu? Setelah mendengar berita sukacita, mereka didatangi oleh malaikat-malaikat yang membuat mereka terkejut, ya, kaget didatangi malaikat-malaikat pada malam hari. Tapi kemudian malaikatnya bilang, "Jangan takut, ya." Kenapa? Sebab yang mau diberitakan adalah kabar sukacita. Adik-adik, kalau terima kabar sukacita pasti senang, ya. Begitu juga dengan gembala-gembala yang menerima kabar ini, mereka bersukacita, mereka senang dan menyambut berita itu, yaitu kelahiran seorang bayi yang katanya akan ditemukan bayi itu di dalam dibungkus kain lampin dan di palungan, ya. Apa yang mereka lakukan? Gembala-gembala ini merespon dengan cepat. Mereka langsung mengikuti arahan-arahan daripada para malaikat. Bahkan mereka bersukacita, ya, mendatangi tempat di mana sang bayi dilahirkan. Mereka menjumpai
Maria ibunya, Yusuf bapaknya, dan bayi itu. Persis seperti yang dikatakan malaikat-malaikat. Kemudian apa? Setelah mereka menerima berita itu dan mereka menyaksikan, menemukan bayi itu, mereka langsung menyampaikan kabar sukacita itu kepada seluruh bangsa. Karena kabar sukacita ini bukan buat gembala-gembala saja, bukan buat sekelompok orang saja, tetapi buat seluruh bangsa, ya, seluruh orang-orang di muka bumi, seluruh dunia. Yaitu kabar kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa mereka menyampaikan kabar sukacita ini? Karena mereka patuh, ya, mereka mendengar apa yang dikatakan malaikat-malaikat kepada mereka untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada semua orang. Begitu juga adik-adik. Adik-adik kan sudah mendengar nih kabar sukacita ini, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang membawa damai bagi seluruh dunia, yang telah menebus dosa kita, umat manusia yang berdosa, sehingga kita tidak lagi menerima kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita juga harus beritakan seperti gembala-gembala memberitakan kabar sukacita. Begitu juga adik-adik semua yang telah mendengar kabar sukacita Natal, adik-adik harus ceritakan, bagikan kepada semua teman-teman, ya, saudara-saudara yang belum pernah mendengar tentang Natal, belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Adik-adik harus ceritakan, adik-adik harus bersaksi. Karena apa? Orang-orang akan melihat kehidupan adik-adik seperti apa, anak-anak sekolah minggunya seperti apa nih. Ada yang giat membaca firman Tuhan, ada yang giat menyanyi buat Tuhan, ya. Banyak sekali yang dapat adik-adik lakukan, sehingga orang-orang di sekeliling akan melihat adik-adik itu seperti apa. Makanya kita jangan berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jangan berbuat hal-hal yang membuat malu, ya. Karena kalau kita membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, orang-orang akan melihat. Justru karena orang-orang melihat bahwa adik-adik itu, wah, jempolan nih, jempolan, makanya mereka akan melihat siapa itu Tuhan Yesus dalam diri adik-adik. Oke? Demikian firman Tuhan yang Bu Heni sampaikan hari ini, kiranya boleh memberkati adik-adik semua. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat berkat Natal pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar berita sukacita ini, dan kami mau menjadi seperti gembala-gembala menyampaikan kabar sukacita kepada seluruh dunia, kepada teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa Bu Heni selalu ingatkan, ya, setiap hari harus berdoa, setiap hari harus memuji Tuhan, dan setiap hari harus baca firman Tuhan, ya. Adik-adik jangan mengisi waktu libur dengan hal yang sia-sia. Jangan tiap hari main game seharian, nonton seharian, ya. Tetapi nggak pernah punya waktu buat menyembah Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik semua harus belajar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ajak papa mama yang mendampingi adik-adik ikut ibadah sekolah minggu, dengar juga ya. Papa mama, adik kakak, saudara-saudara yang tinggal satu rumah, tiap hari kita ajak mesbah keluarga. Karena dalam mesbah keluarga kita mendatangkan hadirat Tuhan. Tuhan ada bersama-sama di tengah-tengah kita di dalam pujian, penyembahan, dan doa kita. Amin. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini, ibadah Natal ini. Kiranya adik-adik boleh bersuka cita di dalam Natal tahun 2020 ini. Meskipun kita tetap di rumah saja, ibadah Natalnya tetap di rumah saja, itu tidak membuat kita kecewa, bersedih, atau tidak ada sukacita, tetapi sukacita kita karena Tuhan Yesus telah lahir untuk kita semua. Amin. Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya, shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Heni, ya, di mana malaikat
Gabriel memberikan kabar kepada para gembala bahwa juru selamat telah lahir di dunia untuk menyelamatkan kita semua. Ya, kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita yang besar bagi setiap umat manusia karena di dalam Dia ada keselamatan. Jadi Yesus lahir di dunia untuk memberikan kita keselamatan dan damai sejahtera. Oke, adik-adik semua, sekarang Kak Victor ajak kita untuk buka Alkitab ya dari Lukas 2 ayat 14. Ya. Untuk oleh kita ayat emas untuk hari ini, beginilah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Oke, adik-adik semua, dan sebelum kita menyelesaikan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah kami. Dan semoga firman-Mu yang kami dengarkan melalui guru sekolah minggu kami menjadi terang dalam kehidupan kami. Semoga Engkau lahir dalam keluarga kami. Semoga di dalam keluarga kami hadir sukacita dan damai sejahtera dan kerukunan dalam kehidupan kami bersama. Terpujilah Engkau Tuhan, kini sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi nggak usah nambahkan yang ke wajahku ya. Dadanya. Oh, di teksnya aja nanti muncul ya. Iya. Tapi dadanya. Kita ulangi aja, ulangi ya. Ya udah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman semua, sampai jumpa minggu depan. Oke, see you next time. Bye-bye.